Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya? Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini, saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih, dan berjumpa kembali dengan kami dengan sukacita yang Tuhan berikan melalui hari yang baru. Biarlah melalui sukacita ini kita awali aktivitas kita dengan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh bersyukur dan bersukacita menjalaninya. Biarlah firman Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, yang menuntun kami untuk menjalani aktivitas kami pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap sedia untuk mendengar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, umumnya membaca firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, di mana dikatakan dari dalam gelap akan terbit terang, kita akan teringat dengan moto yang disampaikan oleh R.A. Kartini, yaitu habis gelap terbitlah terang. Hal ini yang dikatakan oleh R. Kartini merujuk kepada emansipasi perempuan, atau dikatakan untuk perempuan supaya bisa berkarya di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah perbedaan yang ditonjolkan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi beliau mengatakan bahwa kaum perempuan mampu dan bangkit untuk berkarya. Kalau kita analisa apa yang dikatakan oleh R.A. Kartini ini juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus melalui suratnya yang menyapa kita di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, di mana Rasul Paulus menceritakan bagaimana dari dalam gelap akan terbit terang, menceritakan tentang masa lalu Rasul Paulus sendiri, di mana ketika itu dia masih di dalam kegelapan yang bernama Saulus, sehingga ketika Allah datang, disitulah terbit terang atas kehidupannya, sehingga dia menjadi rasul yang luar biasa. Saudara yang terkasih, apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan yang menyapa kita saat ini, dari kata dari gelap akan terbit terang, disinilah kita melihat segelap-gelapnya kehidupan atau gelapnya yang mencekam, cahaya Tuhan mampu untuk menyinari apapun. Yang artinya jika kita masukkan ke dalam kehidupan kita
apapun kegelapan-kegelapan yang kita alami, ingatlah cahaya Tuhanlah yang mampu menyinari kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika saudara dalam kegelapan, terkhusus dalam keadaan sakit, berjuanglah melawan sakitmu, karena terang itu mampu menyinarimu. Jikalau saudara berjuang di dalam setiap proses kehidupan atau dalam beraktivitas, menginginkan sesuatu di tengah-tengah keluarga, raihlah dan berjuanglah, karena Allah mampu menyinari apa yang ada di tengah-tengah keinginanmu. Saudara yang terkasih, ada suatu hal yang mengatakan, lebih baik nyalakan satu lilin kecil dibanding engkau mengutuk kegelapan, yang artinya raihlah, berjuanglah, ciptakanlah cahaya di tengah-tengah kegelapanmu, sehingga akan ada yang namanya terang Tuhan yang menyinari kegelapan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas cahaya Tuhan yang mampu menyinari setiap sudut kegelapan hidup kami. Dan kami boleh menyalakan lilin-lilin kecil dibandingkan menggerutu di setiap persoalan-persoalan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, yakinkanlah kami bahwa kami mampu berjuang, kami mampu meraih di setiap hal-hal yang kami inginkan di tengah-tengah kehidupan kami. Yakinkan kami Tuhan, agar kami mampu keluar dari kegelapan kami dan mampu menuju terang yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin.